dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Manusia biasa banyak bermaksiat, Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat. Jangan berputus asa, kembali kepadanya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Rujito selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Madiun, ingkang wajib kita taati, ingkang wajib kita ta'zimi. Kepada seluruh rekan asatidzah min 1 Madiun yang senasib seperjuangan mengemban amanat visi misi madrasah, semoga Allah meridhai dan memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua. Bapak Ibu wali santri, wali murid min 1 Madiun beserta warga masyarakat sekitar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh anak-anakku, giatlah belajar menuntut ilmu. Dan pesan Umi, berbanggalah kalian menjadi siswa-siswi min 1 Madiun. Ya, berbanggalah kalian menjadi bagian keluarga besar dari salah satu madrasah di Kabupaten Madiun. Karena sejarah telah mengukir indah, banyak sekali para ulama, cendekiawan, negarawan, budayawan yang lahir dari madrasah. Ada Bapak Hamka, Cak Nun, Cak Nur, Gus Dur, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka dari itu, yuk anak-anakku, teruslah bersemangat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang selanjutnya di madrasah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan.
Dan tiada hentinya kita terus mengucapkan syukur kepada Allah, yang mana Allah selalu menutup kekurangan-kekurangan kita. Hadirin, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita yang harus ditutupi. Ada 3 yang ditutupi oleh Allah dari kekurangan kita. Yang pertama, Allah menutupi jasad ini dengan kulit. Coba kita bayangkan, andaikan salah satu anggota badan kita jika tidak ada kulitnya, misalnya di tangan ini, apa yang akan terjadi? Akan nampaklah kerangka ini, dan mungkin orang akan takut melihat kita. Maka Allah tutupi jasad ini dengan kulit. Dan yang kedua, Allah tutupi pikiran-pikiran kita. Apabila ini tidak ditutupi, maka akan nampaklah apa yang sedang dipikirkan oleh si A, oleh si B. Apa yang sedang dipikirkan? Apakah dia sedang menyukai seseorang, atau sedang membenci seseorang, atau sedang ingin ada niat sesuatu kepada seseorang? Itu tidak ada yang tahu. Sehingga Allah menutup pikiran-pikiran kita. Dan yang ketiga, Allah menutup aib-aib kita. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Allah tutupi itu semuanya. Subhanallah. Dan inilah yang akan menjadi bahasan pokok pada sore hari ini di kuliah 7 menit edisi Ramadan tahun ini bersama saya Umi Nurul dari Min 1 Madiun. Hadirin rahimakumullah. Dalam fase kehidupan, Allah telah memberikan jatah. Allah telah memberikan takaran kepada kita. Jatah berapa usia kita? Apakah 50? Apakah 60? Ataukah 100? Ataukah 30 dan lain sebagainya? Kita tidak ada yang tahu. Itu sudah ada tupoksi atau jatah dari Allah. Dan yang kedua, rezeki sudah dijatah oleh Allah pula. Begitu juga yang ketiga, jodoh kita itu sudah ada jatahnya. Oh, si dia. Tapi kita hari ini mungkin ada yang belum tahu. Tapi semua tiga-tiganya ini sudah dijatah. Sudah ada tupoksinya, takdir dari Allah. Namun, Allah memberikan kebebasan. Allah memberikan keleluasaan kepada kita. Satu, yaitu ilmu. Ya, ilmu. Allah tidak memberikan jatah kepada kita ilmu. Maka dari itu, Allah mewajibkan kepada kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka dari itu di sore ini Umi mengajak mungkin kepada ayah, kepada bunda yang sedang menantikan berbuka puasa, atau anak-anakku yang sedang rebahan sambil melihat tausiah sedikit ilmu dari Umi Nurul. Yuk simak tausiah yang berjudul Istighfar sebagai penghapus dosa. Istighfar sebagai penghapus dosa. Sebelum membahas lebih jauh, Umi akan mengiaskan bahwasanya di saat kita akan melaksanakan sebuah perjalanan panjang dan kita akan mengenakan sebuah mobil. Mobil kita, kaca mobil terkena debu yang sangat tebal. Sedangkan perjalanan yang akan kita laksanakan panjang sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Hati menjadi sedih dan tidak tenang. Ya, sedih dan tidak tenang. Yang jelas tidak tenang. Bagaimana ini? Perjalanan masih panjang, sedangkan kaca mobil menutup perjalanan yang akan kita lewati. Maka apakah yang akan dilaksanakan yang pertama? Apakah hanya sibuk memikirkan ini bagaimana? Bagaimana? Jalan di depan bagaimana? Ataukah pilihan yang kedua?
segera menghapus kaca mobil yang berada di depan kita? Ya, ini adalah gambaran kehidupan kita. Perjalanan yang akan kita lalui sangatlah panjang. Tidak hanya berada di dunia ini, tapi kelak juga berada di akhirat. Maka dari itu, kita harus segera menghapus aib-aib yang berada di hati kita. Dan Allah telah mengajarkan kepada kita, yakni kita bisa menghapusnya dengan membaca istighfar. Hadirin rahimakumullah, 3 bagian akan Umi sampaikan supaya antum semuanya mudah memahaminya. Yang pertama, apa itu istighfar? Kemudian yang kedua, dalil tentang istighfar. Dan yang ketiga, bagaimana sih caranya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah? Nah, sedikit sekali ya, karena memang waktunya sangat singkat sekali. 3 bahasan ini. Apa juga dalilnya? Dan yang terakhir, bagaimana kaifa caranya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, istighfar ini berkenaan sekali dengan taubat kita, taubat seseorang setelah kita melaksanakan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dengan orang terdekat kita maupun dengan orang-orang sahabat kita, atau dengan siapa sajalah, atau mungkin dengan orang yang tidak kenal sekalipun. Mohon maaf. Jadi istighfar itu adalah memohon ampun, memohon ampunan kepada Allah dari hati terdalam untuk berjanji. Nah, ini dia, memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi anak-anakku, istighfar itu adalah memohon ampunan kepada Allah seraya berjanji dan mengingat dosa-dosanya ini untuk tidak dilakukan lagi. Itulah pengertian dari istighfar. Bagaimana bunyinya, Umi? Astaghfirullahaladzim, ya. Astaghfirullahaladzim. Begitu anakku ya, bunyi dari istighfar. Kemudian yang kedua, kita akan seraya menjelaskan dalil tentang istighfar. Namun sebelumnya Umi akan mengisahkan pada suatu zaman ada seorang ulama, beliau adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini adalah seorang ulama sufi, ahli tafsir, begitu juga ahli fikih. Beliau selalu didatangi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan tempat meminta nasihat. Dan pada waktu itu datanglah seorang yang pertama. Wahai Syekh, ini bagaimana Syekh? Hujan sudah lama tidak turun di kota kita. Sungai-sungai mengering dan kekeringan terjadi di mana-mana. Abu Hasan Al-Basri menjawab, bacalah istighfar. Ya, perbanyaklah membaca istighfar. Segera lakukan. Itu yang pertama. Kemudian datanglah orang yang kedua. Beliau terkopoh-kopoh mendatangi. Wahai Syekh, ini saya sedang dalam kesusahan. Saya sedang dalam kekurangan harta. Hutang saya di mana-mana. Sedangkan anak istri saya dalam kelaparan, belum makan, Syekh. Tolong nasihati saya, amalan apa yang bisa saya laksanakan? Ya, bacalah istighfar. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Sana, lakukan. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Syekh, ini saya sudah menikah lama sekali dan sampai saat ini belum dikarunia keturunan. Tolong dong nasihati kami, apa yang bisa kami perbuat? Lakukan istighfar.
bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, jawab sang syekh. Kemudian datang orang yang keempat. Syekh, bagaimana ini? Tanaman yang sudah waktunya kita panen rusak. Kita tidak bisa memanennya, semuanya hancur. Semuanya hancur terkena hama, kita tidak bisa memakannya, Syekh. Tolong nasihati kami, apa yang harus kami lakukan? Lakukan, perbanyak membaca istighfar. Dari situ ada seseorang yang mengamati dan juga langsung bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, banyak sekali permasalahan dan macam-macam, berbeda-beda. Namun kenapa solusinya sama? Yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Padahal problematika mereka bermacam-macam. Syekh Hasan Basri menjawab, ini bukan perkataan saya. Ini bukan omongan saya. Tapi ini adalah janjinya Allah. Janji Allah terdapat dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, mari kita bacakan surah An-Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lahum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah janji Allah. Banyak sekali manfaat kita membaca istighfar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada dalam surat An-Nur, Al-Anfal, dan lain sebagainya. Hari ini hanya satu yang Umi nukilkan, yaitu dari surah An-Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian yang ketiga. Bagaimana sih nih caranya kita beristighfar? Nah, diingat-ingat ya nak ya. Pada saat kita beristighfar, ingat ya, jangan tergesa-gesa. Ojo cepat-cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini cepat sekali. Sedangkan kita adalah memohon ampun kepada Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah.
kurang pantas. Jadi yang bagaimana, Mi? Apakah yang seperti ini? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Juga tidak yang seperti ini. Ini adalah bentuk istighfar kesal dengan seseorang. Atau seperti pada waktu Umi ada yang terlambat. Ih, masa dengan Allah, ya Allah, ampun. Tidak kan? Maka dari itu, ini dia yang ketiga. Cara kita yang baik beristighfar kepada Allah atau memohon ampun kepada Allah, yakni kita lakukan secara tulus dari dalam hati. Kemudian sambil membaca itu kita ingat dosa kita dan memohonkan ampun. Kita baca dengan pelan dari hati kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Ini Umi langsung terbayang semua dosa-dosanya Umi. Jadi sambil membaca istighfar, kita mengingat dosa kita dan benar-benar memohon ampun kepada Allah, dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itulah cara membaca istighfar yang benar, insya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. 3 materi sudah Umi sampaikan, namun sebelum Umi tutup, Umi akan mengisahkan bagaimana dahsyatnya istighfar yang dilakukan secara istiqomah oleh seseorang. Pada suatu masa, kita mengenalnya, beliau adalah Imam Hambali, salah satu imam 4 mazhab. Imam Hambali. Di usia senjanya, beliau itu berada di Baghdad. Tapi beliau itu sangat ingin bepergian jauh ke negeri Syam. Padahal ini jaraknya tidak dekat, jauh sekali. Beliau tidak ada maksud apapun, tapi hatinya sangat ingin pergi ke sana. Lantas, walaupun sudah tua, beliau melakukan perjalanan ini untuk sampai di negeri Syam. Sesampainya di sana, beliau langsung masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan anak-anakku di sana pun tidak ada satupun orang yang mengenali. Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Beliau adalah salah satu mazhab dari 4 mazhab. Tapi karena tidak ada yang mengenal, ya sudah seperti yang lainnya, ya sholat. Setelah itu sambil menanti sholat asar, beliau duduk bersila, di situ beliau berzikir. Setelah itu sholat asar, untuk menuju sholat maghrib dan isya beliau membaca Al-Quran atau deres Al-Quran. Sampai malam, sudah sangat malam, beliau kebingungan. Ini saya sudah malam, harus menginap di mana? Akhirnya beliau bertanya kepada marbot masjid atau penjaga masjid. Wahai Pak Marbot atau penjaga masjid, saya mau izin, bolehkah saya tidur di masjid ini? Karena ini sudah sangat malam. Tapi apa jawab dari penjaga masjid? Mohon maaf Syekh, ini sudah menjadi peraturan di masjid kita, bahwasanya masjid tidak diperbolehkan untuk tidur bagi siapapun. Tolonglah sekali ini saja, kalau tidak diperbolehkan di dalam, bolehkah saya tidur di seramik? Mohon maaf, juga tidak boleh. No, boten angsal, begitu jawabnya. Akhirlah terjadi dorong-dorongan. Imam Hambali terdorong sampai keluar masjid. Imam Hambali merasa sedih. Tapi ternyata dari ujung jalan, beliau ada seorang yang melambaikan dan mendekat kepada beliau. Mari Syekh, silahkan, Anda bisa menginap di rumah saya.
Di belakang toko roti saya itu ada rumah kecil yang bisa digunakan untuk menginap. Maka datanglah Imam Hambali bersama pedagang roti. Sebelum tidur, tolong ini dinikmati ya, saya buatkan roti dan minuman. Terus dia menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada tamunya ini sambil membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan pada waktu itu terus diperhatikan oleh Imam Hambali. Kemudian diberikannya, monggo, ini Syekh dimakan. Sebelum makan Imam Hambali bertanya, dari tadi saya perhatikan selama kamu menyiapkan semuanya ini selalu membaca istighfar. Sejak kapan kamu membaca ini? Oh, ini saya membacanya sudah lama sekali sampai saya tidak ingat sudah berapa lama saya membaca istighfar. Semua yang saya lakukan, saya bekerja, saya kemanapun, saya berada di rumah bersama keluarga, saya membaca istighfar. Oh begitu. Lantas apa yang sudah kamu dapatkan dari membaca istighfar ini, nak? Oh, alhamdulillah, semua doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah diijabahi dan dikabulkan. Semuanya doa-doa yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Namun sampai saat ini ada satu permintaan atau doa saya yang belum dikabulkan. Saya itu sebenarnya mengidolakan seorang ulama yang pandai, yang arif, yang agung. Beliau adalah Imam Hambali. Saya sangat mengidolakannya. Imam Hambali tertegun sambil memegang roti. Beliau bergetar. Ternyata inilah jawaban mengapa Allah menjalankan beliau di usia senjanya hingga sampai ke negeri Syam. Ternyata ada seseorang yang selalu istiqomah mengamalkan istighfar. Imam Hambali berkata, mohon maaf. Beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata inilah jawaban mengapa saya didatangkan jauh-jauh sampai ke sini, nak. Dan saya yang duduk di sini, di dalam rumahmu ini, aku adalah Imam Hambali, nak. Kira-kira kita bisa bayangkan pertemuan di malam seperti itu, seorang yang mengidolakan tanpa dia mencari-cari, hadir di dalam rumahnya. Terjadi pertemuan yang sangat mengharu biru. Dari sini, Umi, anak-anakku, semoga kita bisa mengambil kisah ini, mengambil pelajaran bahwasanya apabila kita istighfar, sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan menolak apa yang kita mau, apa yang kita minta. Bahkan seperti yang dikisahkan Imam Hambali bersama pedagang roti itu. Dan ini tepatnya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Allah menutup rapat-rapat pintu neraka dan membuka lebar-lebar pintu surga, mengampuni semua dosa-dosa orang yang memohon ampun dan melipat gandakan pahala. Mari anakku, belum terlambat. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semuanya, kita belum terlambat. Mari kita perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Iya anakku, kiranya waktu sangat singkat sekali untuk menyampaikan materi dari Umi Nurul tentang istighfar. Sebagai motivasi penutup, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad, likulli da'in dawaun walikulli dawa'udz-dzunub al-istighfar. Setiap sakit ada obatnya. Setiap sakit ada obatnya. Semangat bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Dan obat dari dosa itu adalah, atau penghapus dosa itu adalah istighfar. Ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang maksum atau terjaga. Tapi beliau setiap hari tak kurang dari 70 sampai 100
beliau membaca istighfar setiap hari. Terima kasih anakku, semangat untuk mengikuti kuliah 7 menit di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit yang Umi sampaikan bisa memberikan motivasi untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, biar cakep kita harus pantun dulu. Pergi ke masjid memakai mukena, pulang-pulang bawa kurma. Demikian pidato dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan tiba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.